Perkenalkan, nama saya Zanuardi Supriyadwinata, NIM D10411710137. Saya dari kelompok 5 yang menjelaskan materi tentang analisis wacana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis wacana kritis. Pertama, kita akan membahas pengertiannya. Analisis wacana kritis merupakan sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku Analisis Wacana, Erianto tahun 2006, terdapat hal-hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis. Yang pertama, ada tindakan. Tindakan di sini lebih kepada tindakan dan interaksi, bertujuan untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Yang kedua, konteks. Konteks di sini lebih kepada apa, siapa, dan mengapa. Mengacu pendapat Guy Cook dalam analisis wacana, juga memeriksa konteks dari komunikasi seperti siapa yang berkomunikasi dan mengapa, dalam jenis khalayak dan situasi apa, melalui apa, bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi, dan hubungan untuk masing-masing pihak. Yang ketiga ada historis. Di sini historis lebih untuk memahami. Untuk dapat memahami suatu wacana teks, maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis, di mana teks itu diciptakan. Oleh karena itu, pada saat menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, dan mengapa bahasa itu yang digunakan. Yang keempat, kekuasaan. Kekuasaan di sini lebih kepada hubungan antara wacana dan masyarakat. Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Hubungan antara kekuasaan dan wacana dapat dilihat dari apa yang dinamakan dengan kontrol. Kontrol dalam suatu wacana dapat berupa kontrol atas konteks dan kontrol terhadap struktur wacana. Kontrol atas konteks dapat dilihat dari siapa yang boleh atau harus bicara, sedangkan posisi yang lain sebagai pendengar atau yang mengiyakan. Kemudian kontrol terhadap struktur wacana dilihat dari seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan yang mana yang tidak, serta bagaimana harus ditampilkan. Yang kelima itu ada ideologi. Di sini ideologi lebih kepada mempersuasi dan mengkomunikasikan. Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang dimiliki agar terlihat lebih absah dan benar di mata khalayak. Menurut teori ideologi, dikatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Sekian materi tentang analisis wacana kritis. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.